لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan sebuah kitab, yaitu Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Thayyib, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar ibn Ayyub ibn Sa'ad Al-Ma'ruf bi Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, di mana kitab ini berisi tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim kepada muridnya, ya, dengan tujuan agar bersama-sama bisa senantiasa termotivasi untuk menjaga, ya, hati dan anggota badan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan ataupun telah menyampaikan nasihat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala terkait dengan arkanus sabar, rukun-rukun sabar, ya. Di mana sebagaimana rukun syukur, ya, yang juga dibagi 3, rukun sabar juga, ya, tidak jauh berbeda, ya, muncul dari 3 tempat, yaitu di dalam hati, dengan lisan, dan anggota badan, ya. Karena inilah pokok, ya, amalan keimanan seorang hamba yang berputar, yang bekerja untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan justru dia berpaling daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita melanjutkan. Naam. Kalau kemarin kita sudah menyebutkan bagaimana 3 rukun sabar, ya, maka kata Imam Al-Qayyim, fa idza qama bihil 'abdu kama yanbaghi, ya, maka jika seorang hamba itu mampu menegakkan, mewujudkan, melaksanakan 3 rukun sabar ini, ya, rukun sabar yaitu menahan diri, menahan jiwa, menahan hati dari ketidaksukaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dari musibah, dari cobaan, dari kesempitan, dari kesukaran, ya. Kemudian menahan lisan untuk berkeluh kesah, dan menjaga, menahan anggota badan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 rukun sabar. Nah, maka barang siapa ataupun jika seorang hamba mampu menegakkan 3 hal ini dari rukun sabar, inqalabatil mihnatu fi haqqihi manha, ya. Sekarang Syekh ingin membuatkan buah hasil dari seseorang yang menegakkan
ataupun mewujudkan rukun sabar. Ya. Yang pertama sudah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu, yaitu ya, ujian tersebut, mihnah tersebut, ya, musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut akan berbalik menjadi manhah, menjadi anugerah, ya, menjadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini buah daripada seseorang hamba yang mengaplikasikan sabar tersebut. Kemudian yang kedua, wastahalat al-baliyatu 'atiyah. Ya. Dan seorang yang mengaplikasikan ya arkanis sabar, rukun-rukun sabar, dia ya baliyah, yaitu bencana, yaitu ujian, musibah yang dia hadapi, itu akan berubah menjadi karunia. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang menghadapi kesabaran, ya. Kalau orang yang tidak menjalankan rukun sabar, pasti itu akan terus menyiksa dirinya, membuat dia tidak tenang, membuat dia gusar, membuat dia sakit hatinya. Tapi beda halnya ketika seseorang hamba yang mewujudkan, menghadapi musibah tersebut dengan 3 rukun sabar tadi, maka dia senantiasa, barakallahu fikum, musibah keadaan tadi, keadaan yang sulit, keadaan yang susah tadi, akan menjadi bagaikan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberian dari Allah, menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wasara al-makruh mahbuban. Ya. Dan ya, yang tadinya dia benci keadaan tersebut, musibah tadi dia benci, maka akan berubah menjadi sesuatu keadaan yang dia sukai. Masya Allah. Ya. Ini adalah buah, ya, pengaruh daripada wujud dari rasa sabar tersebut. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, kita ambil contoh saja orang terbaik dari umat ini, kaum terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Bagaimana kesabaran mereka dalam menghadapi berbagai macam ya kesulitan, kepayahan. Ya, mereka hadapi, ya, mereka aplikasikan ya, rukun-rukun sabar ini. Sehingga contoh misal jihad fisabilillah. Justru jihad yang itu berat, yang itu sulit, yang itu harus mempersembahkan jiwa dan raga, darah, harta, nyawa di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan hobi para sahabat. Jadi hobi para sahabat, jadi keinginan para sahabat, jadi hal yang dicari oleh para sahabat karena sudah berubah menjadi hal yang disukai. Ya, Masya Allah. Ya. Jihad fisabilillah. Ya. Dia harus merasakan bagaimana bunyi pedang, ya, di kanan dan kirinya. Belum lagi sniper dari pemanah-pemanah yang lainnya. Belum lagi dia harus berhadapan, ya, dengan musuh satu lawan satu atau bahkan keroyokan. Ya. Tusukan-tusukan pedang yang ada dalam tubuhnya, cabikan-cabikan, ya. Bahkan tangannya putus, hilang bola matanya, atau bahkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dicari. Ini menjadi kesukaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena apa? Karena mereka hadapi itu dengan kesabaran. Ya. Allah takdirkan terjadi perang Badar, perang di mana kaum musyrikin berada sekitar 1000 pasukan, sementara kaum muslimin hanya 300 pasukan. Mereka gentar? Apakah para sahabat gentar? La. Mereka maju terus di badan perang. Bahkan Rasulullah SAW sempat bermusyawarah dengan para sahabatnya, karena tidak tega melihat para sahabatnya harus, ya, secara matematika tidak mungkin untuk dihadapi 1000 pasukan dengan 300 pasukan. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kita maju ya Rasulullah, kita hadapi mereka wahai Rasulullah. Apa kata Umar? Maju wahai Rasulullah, hadapi mereka wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW menganggap memang ini jihadnya para muhajirin, jihadnya orang-orang muhajirin, karena mereka memang terusir dari Makkah.
Justru mereka ingin membalas perbuatan orang-orang Mekah. Tapi Rasulullah SAW ketika dalam musyawarah itu, ketika Abu Bakar mengatakan maju, Umar mengatakan maju, biasa. Karena memang mereka tidak ada pilihan lain, harus menghadapi. Tapi Rasulullah SAW menunggu para Ansar. Karena sejatinya Ansar tidak ada kaitannya dengan musyrikin Mekah. Nah, karena yang diincar oleh musyrikin Mekah adalah orang-orang Muhajirin yang mereka berhijrah, mereka berpindah dari Mekah menuju Madinah. Lalu apa? Rasulullah SAW kembali meminta pendapatnya. Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat lagi? Tafadhol, silakan. Para sahabat heran, Rasulullah menunggu siapa ini? Orang-orang Muhajirin, Abu Bakar, Umar, Al-Miqdad telah memberikan semangatnya, telah memberikan pengikrarannya untuk maju di medan jihad, di medan Badar. Tapi Rasulullah masih menunggu. Maka sinyal ini dibaca oleh Sa'ad bin Mu'adz, seorang tokoh dari kalangan Ansar. Dibaca oleh Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz pun berdiri. Wahai Rasulullah, sepertinya Anda sedang menunggu pendapat yang lainnya dari kalangan Muhajirin. Sepertinya engkau menunggu pendapat orang-orang Ansar, wahai Rasulullah. Nah, maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, ini pendapat kami. Kalau seandainya engkau maju untuk menembus lautan, masuk ke dalam lautan, kami pasukan Ansar akan ikut bersamamu untuk masuk ke dalam lautan tersebut. Masya Allah. Ini Sa'ad bin Mu'adz, seorang tokoh Ansar. Kalau Sa'ad bin Mu'adz sudah berbicara, artinya orang-orang Ansar akan sami'na wa ata'na. Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau masuk ke dalam lautan, maka kami akan ikut serta bersamamu untuk masuk ke dalam lautan tersebut. Orang-orang Ansar tidak akan meninggalkan Rasulnya, berjihad seorang diri hanya dengan pasukan Muhajirin, tapi mereka bersama, sudah berikrar janji setia kepada Rasulullah SAW untuk suka duka mereka tanggung bersama. Nah, sehingga medan jihad menjadi medan yang disukai oleh para sahabat. Ini buah daripada seseorang menghadapi musibah dengan mewujudkan 3 rukun sabar ini. Tayyib. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikahu. Sekarang Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ingin memberikan nasihat kepada kita semua. Tujuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah, ini sebuah kaidah, prinsip yang wajib kita pegang dalam kehidupan sehari-hari ketika Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah kepada kita. Apa prinsip ini? Apa kaidah ini? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikahu. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada seorang hamba dalam rangka untuk mencelakakan, menghancurkan, mencelakakan, memusnahkan seorang hamba tersebut. Lah, bukan karena ini. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada seorang hamba, menurunkan musibah kepada seorang hamba, ujian kepada seorang hamba, bukan untuk menghancurkan dia, memusnahkan dia. Lah. Tapi apa tujuannya? Wa innamabtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu. Tapi tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba, memberikan musibah-musibah, kesulitan, kesempitan kepada seorang hamba untuk menguji kesabarannya dan ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada kita. Nah, ada 2. Untuk menguji kesabaran seorang hamba
dan menguji penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa inna lillahi ta'ala 'ala al-'abdi 'ubudiyyatun atau 'ala 'abdi 'ubudiyyatun fi ad-dharra. Maka sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yaitu untuk diibadahi dalam perkara yang dharra, perkara yang sulit. Artinya apa? Dalam perkara ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, turunkan bencana, turunkan kesusahan, kesempitan, Allah Subhanahu wa taala tetap masih berhak untuk disembah. Tidak ada uzur. Ya. Contoh misal seorang ketika ditimpa musibah, rugi usahanya, rugi, ya. Naam, bangkrut, tutup tokonya. Kemudian dia sudah enggak mau beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau yang tadinya Masya Allah ketika Allah berikan keuntungan, laba terus, ya, tokonya jalan terus, makmur terus, dia sholat sunnahnya rajin, ya, sholat wajib apalagi sholat sunnahnya, ya, puasanya rajin, ya, itu terus dilakukan. Tapi ketika Allah timpakan musibah, cobaan kepada dia, akhirnya berturun. Yang tadinya dia sering puasa Senin Kamis, sudah enggak puasa Senin Kamis lagi. Yang tadinya semangat dia menegakkan sholat sunnah, mulai tidak sholat sunnah lagi. Nah, ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas seorang hamba itu untuk diibadahi walaupun dalam keadaan sulit, walau dalam keadaan sempit. Nah, kama lahu 'ubudiyyatan fi sarra, ya, sebagaimana bagi Allah Subhanahu wa ta'ala hak untuk diibadahi dalam keadaan yang sarra, dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang membahagiakan, dalam keadaan yang senang. Nah, ya, sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama haknya. Allah diibadahi ketika dharra, ketika sulit, dan Allah Subhanahu wa taala juga berhak diibadahi ketika sarra, dalam keadaan lapang. Nah, walahu 'ubudiyyatan 'alaihi fima yakrahu kama lahu 'ubudiyyatan fima yuhib. Ya. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala penghambaan seorang hamba, ibadah ataupun diibadahi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang dibenci oleh seorang hamba, sebagaimana bagi Allah Subhanahu wa taala ubudiyah dalam apa-apa yang dia sukai. Ya. Nanti insyaallah Imam Al-Qayyim akan menyebutkan contoh-contohnya seperti apa sih ibadah ketika ibadah tersebut disukai oleh seorang hamba, dan bagaimana sih ubudiyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dharra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan yakrah, dia benci. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa aktsarul khalqi yu'tuna al-'ubudiyyata fima yuhibbun. Ini fenomena. Ya. Dan Imam Al-Qayyim dan kebanyakan makhluk, ya, mereka memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka senangi, yang mereka sukai. Ya, sebatas itu saja. Wa sya'nu fi i'ta'il 'ubudiyyati fil makarih. Ya, padahal ya kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, kedudukan yang tinggi itu, ya, ketika berubudiyah pada saat yang tidak dia sukai. Artinya orang beribadah dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, itu ada nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dia beribadah dalam keadaan yang lapang, yang mudah, yang tidak ada halangan, rintangan bagi dirinya. Contoh misal, ya, sekarang qadarallahu ma syaa fa'al, musibah, pandemi, virus corona. Kita tidak bisa, kalau dulu di masa lapang sebelum datang musibah ini, Masya Allah, kita semangat ta'lim, datang daurah, datang ke majelis ilmu, rutin ta'lim. Tapi ketika musibah wabah ini, ya, ketika dihidupkan kajian online, ya, kita berat untuk mengikutinya. Ya. Ataupun ketika sekarang new normal, ya, tatanan baru dalam kehidupan manusia, khususnya di negeri ini, ya,
Pemerintah mempersilahkan kita untuk beraktivitas dalam keadaan new normal, harus dengan tatanan yang baru seperti keadaan sekarang ini. Ketika kita sholat ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Ketika kita bekerja harus ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Tidak seperti yang dulu. Tapi kita merasa berat, merasa sulit, kendor semangat kita. Ya sudahlah, nunggu nanti aja normal lagi, baru belajar, baru menuntut ilmu. Padahal ketika di masa sulit dia bersemangat untuk menuntut ilmu agama, itu nilainya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ketika dia menuntut ilmu dalam keadaan lapang, dalam keadaan tidak ada hambatan. Kemudian wa fihi tafawutu maratibul ibad. Dan padanya ubudiyah dalam kondisi sulit, disitulah tempat tingkatan-tingkatan hamba. Seseorang naik derajatnya, naik tingkatannya ketika dia berhasil melewati ataupun dia berubudiyah dalam keadaan sulit, dia melakukan ubudiyah tersebut. Sulit dia menegakkan ubudiyah tersebut, tapi dia berhasil menegakkan ubudiyah tersebut. Maka seorang ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada tingkatan-tingkatan orang-orang yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika mereka hidup di Makkah, sulit bagi mereka untuk beribadah, idharuddin, memperlihatkan agama mereka. Sulit bagi mereka menampakkan agama mereka di Makkah ketika itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk hijrah. Sehingga amalan hijrah menjadi amalan besar ketika itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat pun dengan harus meninggalkan keluarganya yang masih kafir, harus meninggalkan usahanya, hartanya, harus meninggalkan negerinya yang dia cintai, yang dia dilahirkan, dia besarkan, dia mencari nafkah di negeri tersebut, harus dia tinggalkan barakallahu fikum demi untuk menyelamatkan agamanya. Rintangan demi rintangan. Dan ketika hijrah bukan hanya sebatas perpisahan dengan negeri dan keluarga, sudah berjalan menuju Habasyah, berjalan menuju Madinah dengan lapang, dengan mudah. Nah, masih ada rintangan-rintangan lagi di perjalanan tersebut. Masih orang-orang musyrikin mencegah mereka jangan sampai mereka tiba di negeri tempat mereka hijrah. Ada yang terbunuh, ada yang tertangkap. Mereka harus bersembunyi-sembunyi untuk melewati rintangan-rintangan itu. Subhanallah. Khalifuddin rahimakumullah. Seorang sahabat yang mulia, Suhail ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang ketika datang dari Romawi ke negeri Makkah dalam keadaan fuqara, dalam keadaan tidak punya apa-apa, orang miskin, fuqara. Tapi beliau ketika di masa jahiliyah, beliau semangat untuk bekerja. Beliau bangun usahanya sedikit demi sedikit, sampai beliau menjadi pengusaha besar. Suhaib bin Sinan. Ketika Islam menyentuh hatinya, ketika beliau masuk dalam Islam, dan ketika itu Islam dimensyariatkan untuk hijrah, maka ketika beliau hendak keluar dari Makkah, beliau tentunya seorang manusia biasa membawa harta sebagai perbekalan beliau untuk memulai kehidupan baru di Madinah, membawa modal yang sudah beliau usahakan selama ini bertahun-tahun, sehingga dari seorang fuqara menjadi seorang pengusaha sukses di Makkah. Beliau bawa usahanya ataupun beliau bawa hartanya untuk beliau kembangkan di Madinah tentunya nantinya. Tapi ketika di tengah jalan dihadang oleh musyrikin Quraisy, musyrikin itu bertanya kepada Suhaib, "Ya Suhaib, apakah engkau mau meninggalkan hartamu, meninggalkan usahamu?
sukses di Mekah. Ya, artinya mereka tidak ridha Suhaib keluar dari Mekah dalam keadaan Mekah itu telah menghidupinya, Mekah itu telah membuat dia sukses menjadi seorang pengusaha besar. Orang musyrikin Quraisy tidak ridha Suhaib keluar dari sana. Satu sisi musyrikin Quraisy juga membutuhkan dirinya untuk berdagang, untuk ulakan mungkin, untuk menjalin kerjasama usaha dengan dia. Ya. Maka apa kata Suhaib bin Sinan? Kata Suhaib bin Sinan, ya, kalau seandainya aku meninggalkan semua hartaku, ya, harta, rumah, tempat usaha, modal, segala macamnya, aku tinggalkan semua di Mekah, apakah engkau izinkan aku untuk pergi, ya, meninggalkan kota ini? Maka kata para musyrikin Quraisy, tentu. Maka apa yang dilakukan Suhaib bin Sinan? Suhaib bin Sinan mengatakan, silakan ambil semua hartaku, ambil semuanya, buat kalian, ambil, dan biarkan aku pergi meninggalkan kota ini. Masya Allah. Suhaib bin Sinan meninggalkan semua apa yang telah dia usahakan dulu. Dari seorang yang dihina-dina, seorang fakir miskin, yang direndahkan, yang diremehkan, bahkan menjadi seorang budak. Dia sempat menjadi seorang budak, kemudian dia menjadi seorang pengusaha. Dia tinggalkan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaibun. Sungguh Suhaib telah mendapat laba, sungguh Suhaib telah mendapat untung. Suhaib telah mendapat untung yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mampu meninggalkan semua harta benda dunianya demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suhaib ibn Sinan ibn Malik Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, wa bihasabihi kanat manaziluhu 'inda Allah ta'ala. Ya, kalau tadi, ya, seorang yang melewati ataupun beribadah dalam keadaan di masa sulitnya mendapat, ataupun disitulah tempat tingkatan-tingkatan hamba. Kemudian wa bihasabihi kanat manaziluhum indallahi ta'ala, maka kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar ujian yang mereka hadapi. Ya. Artinya apa? Orang yang beribadah dalam keadaan sulit itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sia-sia. Bukan Allah membinasakan dia, tidak. Tapi ada derajat yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim ingin memperlihatkan contoh ubudiyah dalam keadaan dia sukai dan ubudiyah dalam keadaan dia tidak sukai. Baik, sekarang dimulai ubudiyah dalam keadaan dia sukai. Ya. Fal wudu, ya, wudu bil ma'il barid fi shiddatil har ubudiyah. Ya, berwudu, ya, dengan air yang dingin di musim panas, itu memang itu sebuah ibadah, sebuah penghambaan diri kepada Allah. Ini perkara yang apa? Yang disenangi. Lagi panas-panasnya ketika wudu, air dingin, masya Allah, segar. Ya, seperti lagi mata terik, minum es sari buah, masya Allah. Ya, lagi terik panasnya, kemudian kita minum, ya, yang dingin-dingin, masya Allah, segar. Ya, nah. Wa mubasharatu zawjatihi al-hasna allati yuhibbuha ubudiyatun. Kemudian contoh yang berikutnya, dia bergaul dengan istrinya yang cantik, ya, dengan pergaulan yang baik, yang mana istri tersebut dia cintai, ubudiyah. Ini bentuk penghambaan dalam keadaan apa? Dia memang suka terhadap istrinya, cinta terhadap istrinya, sehingga dia bergaul dengan baik dengan istrinya. Ini ibadah dalam kondisi yang dia suka. Ya, mungkin sering kita pernah mendengar, ya, ketika seorang kita ajak untuk, ya, ikut Al-Quran dan Sunnah, ayo kita menerapkan Sunnah. Terkadang ada orang yang mengatakan, sudahlah, saya menjalankan sunnah-sunnah yang enak-enak dulu aja. Apa sunnah-sunnah yang enak? Poligami, ya, memberikan nafkah batin kepada istri. Ini ibadah, bukan haram, ini ibadah.
Tapi ini disukai. Siapa yang tidak sukai? Siapa yang tidak suka terhadap ibadah yang seperti ini? Nah, ya. Bukan berarti kita kecilkan. Nah, ini ibadah. Ya. Memberikan hak istri, ya. Hak batinnya, ini ibadah. Ya. Menambah istri lebih daripada satu, ini ibadah. Nah, ini perkara yang disukai. Nah, lalu lihat, ya. Ataupun satu contoh lagi, wa nafaqatuhu 'alaiha wa 'ala 'iyalihi wa 'ala 'iyalihi wa nafsihi 'ubudiyatun, dan memberikan nafkah dalam keadaan dia lagi sukses, lagi senang, lagi banyak untung, memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anaknya, memberikan nafkah kepada dirinya sendiri. Ubudiyatun, ini bentuk penghambaan kepada Allah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Syekh akan memperlihatkan bagaimana contoh ubudiyah dalam keadaan dharra, dalam keadaan yakrah, yang dibenci, yang tidak sesuai sebenarnya oleh hati ini. Ya, contoh, hada wal wudu'u bil ma'il barid fi shiddatil bard ubudiyatun. Dan berwudu dengan air yang dingin dalam keadaan musim yang dingin, ini bentuk ibadah. Ini contoh gambarannya. Kita kan nggak suka, udah dingin, tapi harus berwudu dengan air yang dingin. Bisa beku tangannya. Tapi ini juga bentuk ibadah. Baik. Wa nafaqatuhu fi dharra ubudiyatun, dan memberikan nafkah dalam keadaan dia sulit, dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan mungkin hari ini dia rugi, tapi dia berusaha bagaimana anak dan istrinya bisa, ya, dia nafkahi. Ya. Dia luangkan waktu untuk itu. Dia berikan untuk, dia tidak mengurangi ubudiyahnya, kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Dia tidak kurangi itu. Dalam keadaan sulit, dia tetap menafkahi anak dan istri. Ini ubudiyah. Nah, walakin, akan tetapi, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, farqun 'azimun bainal ubudiyatain. Akan tetapi ada perbedaan yang besar antara dua bentuk ubudiyah ini. Perbedaan tersebut sudah kita sebutkan tadi. Ya. Ada nilai lebih ketika seorang masih istiqamah di atas ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit, dalam keadaan mendapat berbagai macam kesulitan, hambatan, tapi dia mampu masih berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, yang ini yang menjadi penutup pertemuan kita pada kesempatan ini, wa man kana 'abdan lillahi fil halatain qa'iman bihaqqihi fil makruh wal mahbub. Ya, maka barang siapa yakni seorang hamba, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua keadaan ini, ya, barang siapa seorang hamba yang berubudiyah kepada Allah, istiqamah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, dia terus istiqamah, tidak ada turun ibadahnya, tidak pernah kendor ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya, ya. Qaiman bihaqqihi, ya, senantiasa menegakkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, fi makruhi, dalam keadaan dia tidak sukai, wal mahbub, dalam keadaan dia sukai. Fadzalika alladzi tanawuluhu qawlihi ta'ala, maka yang demikian itu akan meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sebutkan janji Allah. Kalau kemarin sudah kita sebutkan janji Allah terhadap orang yang bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Sudah kita pula sebutkan janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang tiada batas kepada orang yang bersabar tersebut. Sekarang janji Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya kepada orang yang berubudiyah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan suka, dalam keadaan dharra maupun keadaan sarra. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaysallahu bikafin 'abdahu." Ya, bukankah Allah, ya, yang akan memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya?
Ini kalimat tanya yang maknanya pasti, pasti dan pasti. Ya. Seorang hamba yang mewujudkan ubudiyah dalam keadaan sulit dan keadaan lapang, itu Allah janjikan kecukupan bagi diri hamba tersebut. Ya. Kecukupan menerima musibah, akan Allah ganti musibah itu dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Apalagi ketika dalam keadaan lapang dia tetap berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia wujudkan, dia tidak pernah kendor dalam ibadah kepada Allah. Allah cukupkan dia. Walaupun manusia melihat si fulan miskin, sulit sekali. Ya. Berapa banyak orang melihat, ya, sering kita mendengar itu, Masya Allah, ikhwan-ikhwan salafi, anaknya banyak, tapi kerjanya taklim terus. Ya. Masya Allah. Semoga ini tanda kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala yang membingungkan orang-orang awam. Yang membingungkan orang-orang awam yang mereka secara logika tidak masuk akal mereka. Anaknya 7. Gimana dia cari makan dalam keadaan dia bekerja cuma dari pagi sampai sore, kemudian malam dia ta'lim. Kalau saya itu harus lembur agar bisa mencukupi anak dan istriku. Kalau anak saya banyaknya segitu. Ini semoga ini tanda-tanda kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ahlus sunnah as-salafiyah, dari kalangan salafiyin yang dia senantiasa berubudiyah dalam keadaan sarra, dalam keadaan lapang, wa darra, dalam keadaan sulit. Dia tidak pernah kendor ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kecukupan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalimat terakhir penting untuk kami ungkapkan tafsir dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah terhadap surat Az-Zumar ayat ke-36 ini sebagai penutup. Al-afu minkum 'ala al-talaq. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, alaysa Allahu bikafin 'abdahu, bukankah Allah Subhanahu wa taala zat yang akan memberikan kecukupan kepada seorang hamba, kepada hamba-hamba tersebut? Maka maksudnya, kata Imam Katsir rahimahullah taala, annahu ta'ala yakfi min 'abdihi wa tawakkal 'alaihi. Allah akan memberikan kecukupan kepada hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud tawakal apa? Dia berubudiyah dalam keadaan sarra wa dharra, dia terus, ya, tidak kendor ubudiyahnya kepada Allah, ya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah. Dia serahkan semua hasilnya kepada Allah. Dia serahkan semua nanti ke depannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang sudah dia tempuh ini. Kemudian datang sebuah hadis dari sahabat Fudalah ibn Ubaid Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Fudalah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, aflaha man hudiya ila al-islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bihi. Ya. Beruntunglah orang-orang yang mendapat petunjuk kepada Islam dan kehidupannya seadanya. Dalam keadaan kehidupannya seadanya. Bukan orang kaya, bukan dari kalangan agniya, mungkin dari kalangan fuqara masakin di mata-mata orang awam, ya. Tapi kata Nabi SAW, berbahagialah orang-orang yang masuk Islam dalam keadaan dia hidupnya biasa saja, seadanya, ya, dan menerima apa, ya, dengan apa adanya, dan tapi dia menerima konsekuensi itu. Maksudnya apa? Seorang seperti para sahabat yang dulunya kaya raya, seperti Mus'ab bin Umair, seperti Suhaib bin Sinan, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Uthman bin Affan, ketika masuk Islam dia harus hidup seadanya. Maka beruntunglah mereka. Mereka meninggalkan demi Islam, mereka meninggalkan itu semua demi Islam. Demikian pula kita. Ketika dulu belum mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, semua kita terobos, riba kita sikat, ya, muamalah yang haram kita hajar, sehingga membuat kita kaya raya, punya rumah banyak, punya mobil, Masya Allah. Tapi ketika kita mengenal sunnah, kita tinggalkan itu semua, kemudian kehidupan kita apa adanya, biasa saja,
Maka kata Nabi SAW, aflaha, beruntunglah mereka. Beruntunglah mereka. Nah, beruntung di dunia dan di akhirat. Ini maknanya umum. Dia beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecukupan ketika hidup di dunia, dan tentunya kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.